Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, sepertinya Bapak di video berikut susah menjawab pertanyaan Agatha. Langsung kita lihat videonya, dan buat saudara yang terberkati dengan apa yang disampaikan Agatha, silahkan like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk, mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Siapa nabi terakhir, Pak, emangnya? Muhammad. Nabi terakhir itu definisinya terakhir kali turun gitu. Ya. Bukannya Isa, Pak, yang terakhir turun ya? What? Dari mana Anda? Dari mana Anda dapat itu hukum Isa yang terakhir? Oh, di Islam siapa, Pak, kira-kira hari kiamat datang, Pak? Nabi mana yang membunuh Dajjal? Nabi begini. Dajjal siapa? Begini, asumsi kenabian Isa turun bukan untuk bukan nabi lagi. Bukan nabi lagi dia turun. Makanya kan tadi saya tanya kan, yang terakhir kali turun itu siapa, nabi siapa? Ya, tentu nabi saya. Siapa? Muhammad lah. Loh, emang dia turun dari mana? Kan tadi jelas pertanyaan saya, yang turun bukan yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk kan udah ada di bumi gitu. Artinya turun sebelumnya belum ada di bumi, terus dia diturunin. Masa bahasa Indonesia nggak paham? Iya, saya paham. Itu Isa turun itu. Jangan lupa tet ya temen-temen ya. Itu Isa turun yang terakhir nabi apa bukan? Atau emang dia sebagai apa? Memang dia turun sebagai apa? Dia sebagai turun untuk menghakimi orang-orang yang mengatakan dia Tuhan. Gelarnya apa? Gelarnya apa? Gelarnya manusia biasa. Mana ada dalilnya? Ada. Dia dalam Al-Quran saya ada. Silakan. Oh, enggak perlu. Anda selalu membantah kalau tidak saya. Oke, kalau abang pakai logika. Kenapa dia turun? Kalau abang bilang kalau dia turun sebagai manusia biasa, bisakah kenabiannya itu berakhir? Bisa. Pada saat selesai, pada saat Muhammad turun, Isa sudah habis. Dia naik. Pertanyaan habis saya Isa. Sekarang, ini kan kita bicara yang akhir zaman. Ini pertanyaan sekarang, Muhammad itu masih nabi nggak sampai sekarang? Masih. Isa masih nabi nggak? Sudah tidak, karena penggantinya Nabi Muhammad. Kalau Musa masih nabi nggak sekarang? Kalau Musa masih nabi nggak sekarang? Siapa? Musa kira-kira sampai sekarang masih disebut nabi nggak di agama Islam? Agama Islam mengatakan nabi, tapi pada zaman itu saja. Setelah mati, jangan ketawa. Anda asumsi doang. Oke. Itu. Berarti kalau ini pertanyaan saya terakhir ya. Benar nggak sampai sekarang ini Musa masih disebut nabi? Masih lah. Masih. Berarti Isa masih nabi dong? Masih. Yang terakhir dia turun bukan nabi karena tidak ada wahyu lagi. Oke, gitu, jangan sepotong-sepotong tanya orang. Saya masih sama ya. Loh. Kalau kamu bilang akhir zaman Isa nanti bukan nabi, ya kan? Berarti Isa bukan nabimu dong. Bertanya. Orang disebut nabi dia ada bawa Injil toh. Dia bawa Al-Quran. Itu baru nabi. Ya, bahwa Isa bukan nabi mereka. Berarti 24 ya Bang totalnya ya. Karena Isa ini ada dua Isa loh. Yang mana Isa sebut ini? Dua ada Isa ini, dua. Jangan Anda yakini sebagai Tuhan dan saya yakini Isa sebagai nabi. dalam imanmu. Saya nggak ngomongin iman saya. Jauhan. Iyalah. Jauhan. Kalau yang menurut iman saya itu dia turun hanya untuk menghakimi. Kenapa dia hakimi? Siapa yang menuduh saya Tuhan? Siapa? Islamkah? Siapakah? Sekarang saya tanya, adakah agama yang menuhankan Nabi Isamu? Oh, banyak. Siapa? Kristen, contohnya. Kristen tidak menuhankan Nabi Isamu, Bang, karena Tuhan kami bukan Nabi Isamu. Terus kenapa perjalanannya sama? Saya tanya dulu, ini logika saja. Apanya yang sama? Oke, apanya yang sama? Siapakah ibunya Isa? Siapa ibunya Isa? Maria. Bapaknya Maria siapa? Bapaknya Maria siapa? Bapaknya Marianya Isa di dalam kitabmu siapa nama bapaknya? Kenapa di dalam kitab saya terus yang kau Tuhankan yang mana? Saya kasih tahu ya, Maria dalam kitab kau itu Maria binti Imron. Dalam kitab saya bukan.
kitab kau itu bapaknya Imron. Maria dalam kitab kami bapaknya Yoyakim. Ini. Aduh. Aus bang, aus ya. Ini saya malas main di rumah Anda. Sedikit-sedikit Aus ya, mihut. Bang, ya. Sedikit-sedikit mihut. Itu apa? Hah? Gimana Berdebat bang? begitu kah? Maria. Gini. Maria dalam kitabmu bapaknya Imron. Bahkan kau cenderung nggak tahu ya. Saya kasih tahu malahan ya. Nggak usah, Kalau di dalam bapaknya kitab Imron kami. intinya. Gini bang. Nama Muhammad per detik ini itu ada banyak. Nggak bisa cuman model bener nama aja sama nama. Ya. Karena kamu juga namanya Muhammad. Apakah kamu nabi? Ini nama abang ini kan Ya. Muhammad kan? Ya, Muhammad Amiruddin. Kalau kamu mengatakan ya nama sama, nama boleh sama, tapi kisah hidup berbeda, gitu loh. Ya nggak sih? Anda sudah menyalahkan aturan Tuhan yang tidak dipertuhankan. Nah, nggak ada hubungannya kain sama ember. Ada hubungannya. Coba. Mencuri namanya Sekarang- itu, nama Isa di kau. Di dalam kitab kami nggak ada Isa bang. Mau offline? Saya buka semua. Mau offline? Bang, di mana di dalam kitab kami ada nama Nabi Isa yang anak Maryam, bapaknya Maryam Imron, nggak ada. Nah, terus kenapa dia lahir dari ibunda Maria? Terus Maria itu siapa? Sekarang saya suruh kamu minta maaf dengan mengatakan kami menuhankan Nabi kau. Nabi kau nggak pernah kami tuhankan. Kita udah Tidak beda. sekali semua minta maaf. Tidak ada. Ya Tidak ada udah, kalau nggak mau minta minta maaf memang ciri khas orang seperti Anda lah. Dadah. Ya, udah salah nggak mau minta maaf. Jadi kita bisa belajar. Ini orang seperti apa? Ya kan? Oke lah, tanpa basa-basi ya. Soundcard udah ready, segala-gala udah ready. Ilmunya nggak ada. Ilmunya nggak ada, bejir. Inilah, mending kayak bunda nggak pakai soundcard, nggak pakai ini. Yang penting ada isinya, gitu loh. Ya, udah bang, jangan disama-samain. Mau minta maaf nggak lo? Masa dia nuduh kita menuhankan nabi dia? Nabi Anda siapa? Jangan Anda nggak tahu. Kenapa ditarik lagi? Ada apa? Iya, kamu nggak mau minta maaf, udah salah. Untuk apa? Karena kamu tadi menuduh saya menuhankan nabimu yang kamu aja nggak kenal siapa nabimu. Loh. Katanya apa kok? Coba. Emang kamu menuhankan Nabi Isa? Isa yang mana? Isa di tempatmu anak siapa? Anak Maryam lah. Siapa bapaknya saya tanya? Mana ada bapaknya Isa? Loh, bisa orang nggak bisa ada bapaknya lahir? Tidak ada lah. Dia lahir tanpa ibu, tanpa ayah. Tanpa ibu, tanpa ayah itu Adam. Adam nggak dilahirin bang. Dengarkan tidak, Isa itu lahir tanpa bapak. Kalau Mana ada bisa nggak? bapaknya? Mungkin nggak hari gini orang percaya ada manusia yang nggak ada bapaknya. Oh, mungkinlah kalau Allah mau, jangan itu. Nyawa saja hilang tanpa kau bisa mencabut. Loh, Gimana sih? berarti beneran kamu bilang orang mati ya hilang nyawa tanpa tahu siapa yang nyabut? Berarti Iyalah, nggak tahu ya? ada. Yang mana? Pastor yang mana? Berarti kamu nggak tahu. Iya, yang mana? Siapa yang cabut? Sekarang saya tanya, dalam imanmu, memangnya manusia mati nggak tahu siapa yang nyabut nyawanya? Memangnya kau tahu? Di dalam imammu ada yang pernah tahu kan tidak? Berarti Tuhanmu nggak tahu. Bisa kayak gitu lolos. Tuhan lah, jangan kau bilang Tuhan saya tidak tahu. Makanya itu Tuhan saya maha kuasa. Tidak ada perbandingan ketua manusia cenderung kayak kau. Oke. Tadi kamu bicara Isa, kamu bilang adalah Isa yang menciptakan. Siapa yang membuat dia lahir tanpa bapak? Siapa? Di dalam Ya iman Allah. Allah. Iya. Isa ini menyembah Allah. Menyembah Allah. Sujud malah. Sujud menyembah Allah. Oke. Isa ini pengikutnya disebut agama apa? Tidak ada agamanya. Tidak Dia agama. membawa berita Injil. Justru Isa itu tidak pernah menyuruh orang. Berarti Isa nggak punya umat.
Tidak ada. Mana umatnya? Oh, nggak ada umat. Kok bisa ada nabi nggak punya umat? Gimana ini, Bang? Bagaimana mau ada umat? 12 murid habis dibunuh. Emang Isa Yang punya mana 12? yang mana yang bawa umat itu? Bentar, emang 12 Isa murid punya tidak 12 meninggal. Emang Isa punya 12 murid? Iya. Tulis di dalam kitabmu, Bang. Enggak usah bawa kita dari tadi kau juga tidak ada kita kok. Bang, Kalau yang lihat tadi di sini saya tanya itu Isa di dalam imanmu. Kamu banyak nggak taunya. Bapaknya tadi kamu nggak tahu, bapaknya ibunya Isa atau kakeknya itu. Ini 12 muridnya pun kok nggak tahu. Gimana sih, Bang? Lu taunya apa sih? sedangkan kamu mengkonsum juga. Mana buktinya? Isa punya. Dah, kamu memang kosong sih, Bang. Kamu nggak malu gitu, Bang? Sontak kenceng, ilmu nggak ada. Manusia. Turunkan saya daripada saya tanya Coba, kau di Bang, situ. ini masih jadi pertanyaan. Seriusan Isa bukan nabimu? Kamu bilang bukan nabiku, semua nabi 25 itu saya imani. Saya Nabi imani. terakhir, kan kamu bilang. Saya imani 25 Nabi nabi. terakhir. Oke, berarti terakhir kali dia turun, dia jadi nabi atau enggak? Tidak ada lagi nabi. Kenapa ketawa? Ketawa Berarti memang nabimu cuma sebelum kau 24 dapat ya? itu. Berarti nabimu cuma 24 ya, Bang ya? Eh, Isa akan turun menginjak-injak Oke, semua. teman-teman dengar ya, dia tidak mengakui Isa sebagai nabi. Ya ampun. Ya udahlah ya, Bang ya. Mendingan soundcardnya dikasih orang yang punya ilmu aja, Bang. Abang kosong, Bang. Kenceng aja suaranya kayak si Father Son kemarin. Dor, jeder. Tahu-tahu yang di iniin ini capung empang. Aduh. Kadang-kadang ya. Oke lah, kita naikkan yang lain. Halo, Abang Suka Karya. Selamat pagi. Selamat pagi. Abang Islam atau Kristen, Bang? Islam. Oke, bisa dibuka kameranya silakan. Silakan buka kameranya. Oke. Ya. Ya. Abang Islam ya tadi ya, betul? Islam, betul. Ya, mau bertanya apa, Bang? Yang disebut Papa oleh Yesus itu bisa kelihatan apa enggak? Bisa ditampakkan. Yang disebut apa tadi, Bang? Papa sama Yesus. Bapak. Oh, Iya. Bapak itu tidak bisa dilihat. Oh, tidak bisa dilihat. Berarti Sebab, kalau tidak ya karena di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dia katakan dia adalah terang yang tak terhampiri, tidak seorang pun yang bisa melihatnya. Kecuali Berarti- anak yang ada di dalam pangkuannya yang menyatakannya. berarti juga tidak bisa dilihat ya, Pak ya? Tidak bisa dilihat dengan mata ya, Pak. Gak bisa. Seperti yang dipercayai orang Islam. Seperti yang dipercaya orang Islam. Iya. Orang Islam tidak Kan mengenal bisa dilihat dengan Bapa. mata, Pak. Orang Yang- Islam tidak mengenal Bapa, Bang. Iya, kepercayaan Allah orang Islam kan juga tidak bisa dilihat dengan mata, Pak. Oh Kepercayaan. iya. Kalau hantu bisa dilihat mata nggak, Bang? Aku tidak pernah lihat hantu, Pak. Iya, hantu juga nggak bisa dilihat mata. Pak, ya, kalau menurut aku yang pantas dituhankan itu orang yang tidak bisa dilihat dengan mata. Menurut Orang aku yang itu. tidak bisa dilihat mata. Ada orang yang nggak bisa dilihat mata. Maksud aku Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata. Gitu loh, Pak. Kalau Tuhan bisa dilihat dengan mata, Pak ya. Kalau menurut aku kalau Tuhan bisa dilihat dengan mata di dunia ini kan bisanya ya, Mbak. Ya semuanya itu mati, tidak akan ada apologet seperti Bapak. Seperti Oke. Mbak. Jadi Abang mau mengatakan bahwa yang patut dituhankan adalah yang tidak bisa dilihat mata gitu. Iya. Berarti setan juga bisa dong dituhankan. Karena roh juga, roh setan juga nggak bisa dilihat mata. Jadi definisi atau syarat
sesuatu dituhankan bukan karena nggak bisa dilihat mata, Pak. Enggak, maksudnya gini, Mbak. Ah. Kalau Tuhan kelihatan dengan mata, Mbak ya, otomatis tidak akan ada dokter, tidak ada apologet. Karena apa? Karena kita sebagai manusia bisa menjumpai Tuhan itu untuk minta kekayaan. Kita bisa nanya kapan kita akan mati. Kan gitu loh, Mbak, maksudnya, Mbak. Kalau Tidak akan ada enggak, doa, gini, kita Pak. tinggal nyamperin Kita- Tuhan itu kan, Mbak. Karena Tuhan itu kelihatan dengan nih, mata. saya kasih tahu ya, Pak. Saya kasih tahu Iya. ya, Pak. Manusia itu diciptakan tidak untuk mati. Manusia itu diciptakan bukan untuk sakit. Jadi memang kita sejak semula tidak butuh Ya, dokter dan tidak bakal mati, Pak. Tapi buktinya, Mbak ya, faktanya kan banyak manusia yang sakit yang membutuhkan dokter kan, Mbak, di dunia Pak. ini, Mbak. Karena Adam jatuh ke dalam dosa. Bapak harus tahu dulu penyebabnya. Jadi saya kasih tahu ya, di dalam iman kami, manusia itu memang tidak diciptakan untuk mati, tidak untuk sakit. Dan Begitu, Mbak. kalaupun tolok ukur Anda, Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Saya tanya Bapak, kentut bisa Ya. dilihat nggak, Pak? Kentut bisa dilihat nggak? Ya bukan, Mbak. Ya, Seandainya jadi Tuhan, kalau kentut pun seandainya tidak bisa Tuhan bisa dilihat. dilihat, Mbak. Oke, Kan oke. itu membicarakan tentang Tuhan, Mbak. Karena kan Iya. itu tidak bisa dimintain apa ya. Karena Kalau tadi kan statement mungkin Bapak. bisa dimintain apa ya. Kita bisa nanya kapan kita mau mati, kapan kita mau kaya, kan kayak gitu kalau kentut, Oke, Mbak. Kalau sekarang saya tanya, sekarang kan saya bisa, tanya, Tuhanmu Ya. bisa nggak dijumpai dan dikatakan kapan saya mati, Kak, saya mau minta kaya, bisa nggak? Nah justru Nggak itu bisa maksud juga. saya, Mbak. Itu maksud saya, Mbak. Nah. Kalau Tuhan kelihatan, kalau kita bisa menjumpai Tuhan kita, otomatis kita tinggal nyamperin dia, Mbak, ya. Saya kasih Tinggal tahu ya Pak ya. Saya kasih kapan tahu. kita mau mati, kapan Oke. kita mau sakit, dan kapan kita mau kaya, kan kayak gitu. Oke. Semuanya di dunia ini akan tidak ada apa ya, tidak ada doa, tidak ada apologet, kan kayak gitu kan, Mbak. Kalau kita bisa menjumpai Tuhan, kan, Mbak, kan maksud saya kayak gitu, Mbak. Gini, Bapak dengerin saya gantian ya nih. Kalau Iya, definisi Anda, Tuhan itu dia sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya. Itu Iya. bukan tolok ukur manusia menuhankan sesuatu, Pak. Karena kentut nggak bisa dilihat. Roh setan juga nggak bisa dilihat. Jadi tolok ukur kamu menuhankan sesuatu itu, jangan karena nggak bisa dilihat. Karena banyak yang nggak bisa dilihat. Sesuatu yang nggak ada juga nggak bisa dilihat, Pak. Tapi bukan itu yang menjadi acuanmu menuhankan sesuatu. Ya, tapi kalau acuanmu, kentut itu, dengar Mbak, ya, dulu. kalau Nanti kan kentut gua gantian Pak, gantian. Jadi saya ajarin Bapak ya. Jadi tolok ukur atau acuan Bapak menuhankan sesuatu adalah ketika dia yang menjadi disebut Tuhan atau pencipta ini mampu membuktikan dia yang menciptakan kamu atau dia yang menghidupkan kamu. Itu baru menjadi tolok ukur. Sebab apa? Sebab semua manusia sekarang ini mengalami kematian, mengalami sakit, ya kan? Mengalami kesusahan. Maka hal inilah yang perlunya jadi acuanmu untuk menuhankan sesuatu supaya kamu bisa berharap kepadanya suatu hari nanti ketika kamu mati. Gitu. Begitu, Mbak, ya. Iya Begitu, dong. Mbak, ya. Mbak Sekarang saya mempercayai. tanya Anda. Sekarang saya tanya Anda. Ntar dulu. Tujuan Anda menuhankan sesuatu untuk apa? Apa? Tujuan Anda menuhankan sesuatu untuk apa? Untuk kekekalan kita di akhirat nanti, Mbak. Nah itu, jadi kalau tujuanmu adalah di akhirat nanti kamu hidup kekal, carilah Tuhan yang bisa memberikan kamu hidup kekal. Minimal dia membuktikan bahwa dia bisa menghidupkan seseorang. Kalau dia tidak bisa menghidupkan seseorang, gimana itu cuma- nanti Bapak, sabar sedikit lagi. Itu cuma mukjizat. Gimana nanti Banyak Bapak manusia- berharap manusia sama Tuhan ada yang nggak juga bisa tuh. ngidupin Bapak, gitu loh. Mbak, Ya, Bapak harus berpikir sampai ke situ. Mbak, Enggak. Mbak, Nah, Mbak kan percaya Yesus itu adalah Tuhan kan ya? kenapa? Kan Mbak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Percaya karena dia bisa menghidupkan orang mati dan Nah, dia juga cuman- bisa membuktikan cuman- bahwa dia cuman- mati dan hidup. Cuman mukjizatnya cuma menghidupkan orang mati. Tapi waktu ada di dunia, mulai kecil sampai dia meninggal disalib ya. Apa yang dibuat Yesus di dunia ini, Mbak? Itu Lazarus saja dihidupkan, udah mati 4 hari. Udah ada, Mbak. Udah ada manusia kan, Mbak? Tapi Ada. dia cuma menghidupkan, tidak membuat. Apa dia pernah membuat laut?
atau dia pernah membuat apalah di Emang Tuhanmu pernah kamu ada di tahu? dunia ini. Oke, Cuma emang saya mau tahu itu, Mbak. Ya. sekarang saya tanya kamu, emangnya Tuhanmu pernah ada yang tahu bahwa Tuhanmu membuat laut? Begini. Makanya Tuhan tidak. Gini bang, tadi kan udah saya bilang. Makanya saya bilang Tuhan tidak bisa kelihatan, Mbak, ada di mana-mana. Tapi kalau aku, Mbak, ya, dengan adanya aku itu, Mbak, dengan adanya aku ini, Mbak, aku percaya kalau Tuhanku yang membuat aku ini, Mbak, yang membentuk aku. Kamu bang, kalau kayak gitu bang, semua agnostik juga berpikiran sama. Yang menjadi tujuanmu menuhankan sesuatu, fokus sama itu. Tujuanmu adalah nanti kamu dihidupkan setelah mati. Carilah Tuhan yang bisa melakukan apa yang kamu harapkan. Itu baru cerdas. Semua Jadi kalau ada, Itu, Mbak. karena gini loh bang. semua manusia nanti Sabar. Nih kan contoh ya. Tujuan saya ke mall adalah untuk membeli tas. Carilah mall yang menyediakan tas. Gitu Pak. Nggak mungkin kamu ke mall tapi nggak ada yang jual tas. Terus kamu ke mall cuman masuk terus datang ngelihat tempat yang nggak ngejual tas. Kan ini kayak pekerjaan yang sia-sia Pak. Ngerti nggak Pak? Itu loh maksud saya, ya. Jadi ininya tuh pakai, Pak. Kalau kamu ke pasar, tujuannya nyari jengkol, ngapain kamu ke pasar yang nggak ada ngejual jengkol? Ini analogi saya kasih tahu. Jadi kalau tujuanmu adalah dihidupkan setelah mati, cari Tuhan yang bisa menghidupkan kamu setelah mati. Ini logika. Silakan Anak Alif. Halo. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Ya, gimana ya kok berantem nih ceritanya? Enggak, saya nggak berantem, saya hanya berdiskusi. Anda Oh, yang gitu. melihatnya, menanggapnya berantem. Oh, kok kelihatan serius kayak gimana itu? Namanya diskusi serius, Pak. Kalau namanya ketawa-ketawa bercanda, itu namanya lagi ngelawak. Mbak, namanya Agatha ya? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, ini saya mau menanyakan, Mbak. Mbaknya itu penganut Tritunggal atau gimana? Saya orang Kristen. Iya, Tritunggal, percaya dengan Tritunggal Tuhan. Semua orang Kristen percaya Tritunggal. Yang tidak Oh, percaya Tritunggal bukan Kristen. Lah ini jadi seru kan? Apa namanya di Komal-Komal kok banyak ya Kristen Nih, sendiri Bapak tuh ini berdebat Syiah, gitu. Wahabi atau Sunni? Saya Sunni, Mbak. Oh, oke. Bapak kalau sholat sama nggak kayak Syiah, Pak? Bawa batu. Begini Mbak Agatha, Oh. apa namanya di dalam Islam itu, di dalam Islam kan enggak ada pertentangan tentang hal ketuhanan gitu. Paling tentang apa ya perbedaan dalam ibadah. Kalau Tuhannya Itu aja. tidak bertentangan, kenapa yang satu bawa batu, satu nggak bawa batu sholatnya? Oh, sorry saya tidak pernah bawa batu gitu. Kenapa Masalahnya tidak gitu. seperti Sunni kalau Tuhannya sama? Saya juga enggak terlalu enggak terlalu mengikuti berita-berita yang dari mbaknya itu. Oke. Ya saya nanya Mbak itu tentang Tuhan kebagaimanaan tiga Tuhan itu gitu. Di mana ada yang orang- mengatakan tiga Tuhan? Nah, apa ini namanya, saya tanya, Anda dapat istilah tiga Tuhan kepada orang Kristen itu dari mana? Apakah dari tadi Al-Maidah 73? bukan dari saudara Kristen Anda sendiri kenapa yang mempertanyakan tiga Tuhan? Tuhan enggak kami tidak tiga. dari Kristen sendiri Mbak Agatha. Oke, Kristen di mana sendiri dalilnya selalu mengatakan Tuhan kami tiga? Bapak, Roh Kudus. Gitu. Siapa yang Bapak mengatakan dan Roh Tuhan Kudus. kami tiga? Tuh, makanya saya tanya gitu. Loh, Anda bertanya, harusnya nanya gini, apakah Tuhan Anda satu atau tiga? Itu baru bertanya. Anda sudah ya udah. menafsirkan Tuhan saya tiga. Saya nanya gitu Nanyanya apa? tentang Tritunggal. Iya, itu bagaimana gitu menurut Mbak Agatha? Tritunggal sendiri? itu satu Allah, yaitu Satu Bapa, Allah ya. yaitu Bapa yang punya firman dan punya roh. Itulah Tritunggal, tiga dalam satu. Jadi Bapa, firman dan rohnya itu ketiganya berbeda, namun satu hakikat Allah. Jadi Tuhan kami itu Esa, satu. Oh, seperti halnya tubuh manusia ya, punya tubuh,
punya jiwa Boleh dan punya roh. dianalogikan Oh, seperti itu. begitu. Hmm. Oke, saya sudah menangkap ya. Kalau misalnya Tritunggal itu dianalogikan kepada tubuh manusia, Mbak Agatha, gitu. Gimana? Yang tubuh mana ketika itu ditempatkan kepada Tuhannya Mbak Agatha? Yang tubuh mana? Yang roh mana? Yang jiwa mana gitu? Oke, tentu Iya. roh itu adalah nafas. Iya. Ya, suara itu adalah firman. Tubuh itu ibarat sang Bapa itu. Oh, tubuh itu Bapak. Ibarat. Iya. Bukan tubuh itu Bapa, karena Allah kami itu terang, Bang. Anda mengerti contoh dengan definisi. Anda jangan mengira bahwa analogi atau contoh saya ini adalah definisi, karena Allah kami terang. Jadi Allah yang adalah terang itu, dia memiliki firman. Firman itu juga disebut terang. Rohnya itu juga terang. Mbak Agatha, ketika Anda menyimpulkan, menganalogikan sesuatu itu Menyimpulkan kepada bukan menganalogikan, Pak. Iya. Iya, menganalogikan Analogi lah. tahu? Arti Iya, analogi tahu? menganalogikan Apa analogi? kepada Tahu tubuh dulu manusia. dong analogi. Iya. Analogi bukan Mencontoh- definisi loh, Pak. Iya, mencontohkan sesuatu gitu. Ah. Atau ya, mengibaratkan sesuatu gitu. Nah, Oke lah, begitulah ya. Apa namanya? Oke, jangan dikejar itunya, Neng. Apa namanya? Saya memahami gitu. Saya memahami bahwa ada tubuh, roh dan jiwa gitu. Makanya saya bertanya, yang tubuh yang mana? Oke, tadi mengibaratkan itu Mbak Agathanya gitu. Tubuh itu Bapak gitu. Rohnya itu siapa? Ya begitu. Yesus itu firman-Nya begitu. saya Itu- tidak ada menarasikan Yesus karena Anda bicara Allah. Saya tadi bilangnya firman. Oke, Bicara ya, Yesus berarti beda lagi. Ini Ya, Anda tolong, biasakan tolong. fokus. Dengar Ya, ya. makanya. Pak. Saya tahu Anda adalah seorang bapak-bapak pembohong dan suka melebih-lebihkan kata-kata. Saya tidak ada membawa kata Yesus dari tadi. Jadi berhenti menarasikan sesuatu yang tidak saya ucapkan. Ya. Karena bicara Tritunggal itu bicara tentang ilahi, bukan bicara manusia. Bukan bicara nama. Oke? Oke. Silakan. Iya. Untuk lebih jelasnya, bisakah dijelaskan gitu, Mbak Agatha, Apa? tentang Tritunggal itu? Tadi barusan saya jelaskan. Jangan berputar lagi. Oh, begitu ya. Enggak, soalnya apa namanya ya, di dalam komal-komal itu. Anda Pokoknya bertanya aja. perdebatan. Di sini bukan room gosip. Anda kalau mau menjadi penggosip, ya, Anda setara dengan ibu-ibu yang kurang uang belanja yang tidak punya kerjaan. Bertanya aja ke sini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya itu. Bukan digosipkan. Roh Kudus itu siapa gitu? Nafas. Roh Kudus nafas gitu ya. Iya, nafas dan rohnya Allah. Nafas adalah roh. Oh gitu. Bapak sendiri itu siapa? Allah. Iya. Kalau diibaratkan tubuh gitu Diputar ya. lagi, Ibaratkan Pak. Kenapa diputar terus? Ya, Itu saya yang- ini karena manusia. saya nggak ngerti, Ini Mbak sekali Agatha, lagi ya, ya. sekali lagi putar kuputar leher kau ya. Dengar. Ya. Ini kan saya manusia. Badan saya ini manusia. Nafas saya, nafas manusia, bukan manusia nafas. Ya. Perkataan saya, perkataan manusia, bukan manusia perkataan. Makanya ketika Anda mengatakan 3 Tuhan atau 3 Allah, Anda mengira bahwa Allah nafas, Allah firman, Allah Bapa. Tidak. Allah Bapa, firman Bapa, nafas Bapa. Ingat ya, roh manusia, roh Allah, bukan Allah roh. Firman Allah, bukan Allah firman. Paham? Saya paham, Mbak Agatha. Ya, jadi jangan Ketika mengatakan dianal- kalau suara saya manusia, jangan mengatakan saya 3. Suara manusia bukan manusia suara, bukan nafas, bukan manusia nafas, tapi nafas manusia. Nafasnya saya, suaranya saya. Jadi Allah itu adalah Bapa, firman itu adalah firmannya Bapa, Roh Kudus adalah nafasnya Bapa atau rohnya Bapa. Jadi satu Allah.
Paham Mbak Gata. Ya, kalau udah paham, Kalau apa lagi pertanyaan kau? kalau dianalogikan kepada tubuh gitu. Anda pertanyaannya apa, Pak? Ada lagi yang mau ditanya? Masalahnya apa namanya Roh Kudus itu kan Masalahnya memang terpisah. otakmu nggak ada itu. Ya. Orang mengirakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ini salah. Allah Bapa, Anak Bapa, Roh Bapa, bukan Bapa Roh. Capek. Paham gak sih? Allah Bapa, Allah Firman, Allah Bapa, Firman Bapa, Roh Bapa. Allah Bapa, Roh Allah, Firmannya Allah, bukan Allah Firman, Allah Roh. Ngerti nggak ini? Ini saya ajarin kalian bahasa Indonesia dulu, karena kalian nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Entah berapa nilai bahasa Indonesia kalian. Ya, Firman Allah, bukan Allah Firman. Roh Allah, bukan Allah Roh. Paham? Sampai sini. Ini nafasnya Agatha, bukan Agatha nafas. Suara Agatha, bukan Agatha suara. Berarti ada 3 Agatha kalau kayak gitu. Ini badan Agatha, nafasnya Agatha, suaranya Agatha, 1 Agatha. Gitu loh. Ini bukan, oh Agatha nafas, Agatha suara. Botol. Makanya kalian selalu mikirnya apa? Allah kami 3, Allah kami itu 1, bukan 3. Wah. Kentutnya Agatha, kentut tidak memiliki kesadaran. Ya. Ini untuk orang-orang dungu yang mengatakan kalau substansi dari manusia adalah kentut. Yang dikatakan substansi itu adalah tingkat kesadaran. Jadi kentut tidak memiliki kesadaran. Ludah saya nggak memiliki kesadaran. Yang memiliki kesadaran itu adalah tubuh, nafas, dan pikiran. Ini. Belajar hakikat manusia, biar nggak dungu. Ya. Nanti upil gue juga dibilang itu bagian dari saya. Bukan, itu bukan dari kesadaran saya. Ya. Saya capek ngomong orang yang nggak belajar. Susah. Siapa lagi yang mau naik? Tapi tolong ya, yang agak naikkan dikit levelnya. Mereka paham hakikat perselangkangan. Woi, raja debat. Aduh. Itu loh. Jadi kalian ini juga harus mikir lah. Ini kesukaannya si raja debat nih, gue naikin ini. Uhti. Halo, Kak Laris. Halo. Ya, silakan Pak Laris. Kenapa bocil kematian ini kok diam? Itu lagi ngomong bocil kematian. Yang ngomong sama Anda bocil kematian itu. Itu. Cakan mau bertanya apa? Nggak tanya aja. Oke. Cuma Lah katanya nggak tanya, ya udah saya turun. Oh nggak nanya ya ngapain naik gitu loh. Halo Abu Raja Rimba. Ya, halo. Ya, Islam Kristen Pak. Assalamualaikum. Nah, silakan Pak mau bertanya apa? Ya, kakak kan Kristen. Anakku Islam. Iya, lalu? Ya, mereka beda agama kita. Hah? Yesus itu apa? Tuhan Yesus itu apa? Tuhan, Anda sudah menyebutkannya tadi. Yesus itu Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhannya dari mana? Tuhan ini ada dalam kekekalan, tidak dari mana-mana. Kekekalan. Hmm. Memang sekarang Yesus di mana itu? Dalam sorga. Dalam surga. Udah tahu dalam surga? Hah? Udah tahu dalam surga? Tahu? Tahu. Dalilnya mana? Hadisnya mana? Ayatnya mana? Apanya? Hadisnya mana? Dalilnya mana? Ayatnya mana? Gimana nih? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Hadis? Kan? Tidak ada hadis di tempat Emang. sini. Ya, berarti nggak ada itu. Dongeng itu. Kami tidak punya hadis seperti Anda. Anda punya Quran, punya hadis. Iya. Kitab Anda kan banyak. Kitab Iya. saya 1. Iya.
Kalau Anda tanya di Alkitab, saya jawab. Anda nanya di hadis, saya nggak punya hadis. Ya karena saya nggak punya hadis, gimana saya mau jawab hadis? Itu loh. Jangan tutup mic dulu. Iya, Jangan saya tutup punyanya mic. Alkitab, Pak, bukan hadis. Jangan tutup Hadis kan orang mic. Islam. Kalau mau debat sama aku, jangan tutup mic. Saya nggak mungkin berdebat dengan Anda yang nggak punya pengetahuan. Ya, jangan tutup mic kalau mau debat sama saya. Aku mau nanya sama kau. Kalau Yesus Kalau jadi preman jangan di sini, Pak. Saya tidak berdebat di sini. Saya hanya mau menjelaskan iman saya. Namanya debat, nanti saya tanya balik. Anda ini kan lagi seperti malak ya. Anda ini seperti ini, udah seperti apa namanya? Apa rentenir yang nagih hutang, Pak? Anda bukan debat sama saya. Enggak punya ilmu. Ya. Yang seperti itu, Pak. Gayanya kayak gaya preman, nggak suka saya. Ya, preman dilarang masuk ke room saya ya. Silakan Arya Dwi Pang. Halo, selamat siang, salam. Halo, ada yang mau ditanyakan, Pak? Bentar dulu. Anda Islam atau Kristen, Pak? Bukan dua-duanya. Lalu apa agama Anda? Oke, saya penganut kepercayaan asli Nusantara. Oke, di bawah dulu ya, Pak ya. Karena saya tidak berdiskusi dengan yang tidak beragama. Itulah, pokoknya itulah. Gitu ya. Oke. Kita naikkan yang lain ya. Halo, Pak Rifki, Riki, Kakak Riki. Halo. Halo. Astagfirullah. Oke, kita naikkan yang lain ya. Halo. mana? Loh, ini preman. Maaf, maaf. Preman nggak di jamu di sini. Silakan, halo Pak Ferdian. Sore. Silakan. Mau bertanya, Kak. Boleh, boleh, Bang. Kan Yesus mengajarkan ibadah itu hari Sabat. Kenapa di Kristen itu ibadahnya hari Minggu, Kak? Apakah itu nggak bertentangan? Tolong kasih penjelasannya, Kak. Oke, Yesus tidak menentang kami untuk beribadah hari Minggu. Justru kami itu disuruh beribadah setiap hari sama Tuhan Yesus. Perintahnya di mana? Perintahnya ada di dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Lakukanlah peringatan ini sebagai peringatan akan aku. Jadi orang Kristen itu beribadahnya itu selain hari Sabat juga hari Minggu, Bang. Gitu. Oh, iya. Iya. Jadi orang Kristen itu beribadah setiap hari. Makasih banyak, Kak. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Oh, enggak ada, Kak. Makasih. Oke, Tuhan berkati. Halo, Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, siang, Bapak. Mau tanya, Boleh. menurut Kristen anjing itu punya roh nggak? Enggak, yang punya roh itu hanyalah manusia. Karena anjing itu nyawanya ada di dalam darahnya. Anjing tidak punya roh atau pikiran. Kalau roh sama nyawa itu beda nggak, Bu? Sama-sama. Berarti kalau roh nggak punya nyawa, berarti anjing itu nggak bisa hidup. Nyawanya anjing itu di dalam darahnya. Oh gitu ya, Bu ya. Iya. Makanya kenapa anjing itu tidak punya akal, tidak punya budi? Karena akal budi itu terdapat di dalam roh. Sementara anjing itu tidak berakal dan tidak berbudi. Makanya dia tidak punya roh. Terus selain anjing, gimana menurut Ibu? Apa tuh? Selain seperti kucing. Ya itu sama, semua hewan itu tidak punya roh. Yang punya roh itu adalah manusia. Oh gitu ya. Iya.
Ya udah Bu, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Jadi kalau anjing punya roh, dia akan tahu rasanya patah hati. Ya, jadi anjing itu atau hewan itu hanya punya insting, tapi dia tidak punya roh dan tidak punya pikiran. Gitu ya. Hewan itu hanya punya naluri, gitu. Oke, kita naikkan yang lain ya. Bang Sela. Mujiwati. Ini banyak banget yang ngirim permintaan tapi nggak jelas. Pas dinaikkan nggak ada. Gitu. Hayrullah. Hayrullah, hayrullah, hayrullah. Cinta. Keren anjir, ada namanya keren anjir. Widih. Walang sangit. Nah ini Tommy Yahya tadi ya mau naik ya, Tommy Yahya ya. Oke, kita naikkan Tommy Yahya ya. Halo Tommy Yahya. Iya Mbak. Ya silakan, mau bertanya apa Pak? Ya aku mau bertanya sama Mbak. Menurut Mbak, Yesus itu Tuhan atau manusia Mbak? Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Kalau dia nih Tuhan dan manusia, menurut Mbak, dia mengetahui segala-galanya kan Mbak? Iya. Iya Mbak. Iya, dia tahu hari kiamat nggak Mbak? Nah, Ya. dia tahu hari kiamat kan Mbak? Tahu. Matius 24:36 tuh Mbak. Apa dikatakan? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga juga tidak, dan anak pun tidak. Maknanya anak nih Yesus kan. Hanya Anak Bapa itu- sendiri saja yang tahu. Iya, Maknanya Yesus nggak tahu Mbak. dia yang datang. Dia yang datang. Maknanya dia pun dia tahu juga lah. Iya dong, mungkin nggak Anda datang ke rumah saya, Anda tidak tahu kapan datangnya? Kalau Anda berjanji datang ke rumah situ, Mbak. saya, terus saya tanya Anda, kapan Pak Tommy datang ke rumahku? Aku nggak tahu, tapi yang datang Anda. Kira-kira Anda tahu atau enggak? Tapi dalam ayat tuh Mbak, Itu anak pun sama. tidak tahu. Kan dikatakan seorang pun tidak ada yang tahu. Berarti merujuk kepada manusia, betul? Ya, Yesus pun manusia. Dia Allah, tapi keilahiannya tahu. Itu makanya dengerin dulu. Seseorang tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Kenapa Yesus mengatakan hal yang paradoks seperti itu? Supaya murid-muridnya itu tidak mengetahui. Jadi orang tidak lagi bertanya kepadanya. Padahal dia yang datang hari kiamat itu. Sama seperti saya tanya Pak Tommy. Sama seperti Pak Tommy, saya tanya, Pak Tommy, kamu mau datang nggak ke rumah saya? Anda jawab mau. Kapan Pak? Anda jawab nggak tahu loh. Padahal Anda yang datang tapi Anda nggak tahu. Menurut Ngana? Anda sebenarnya bukan tidak tahu, tapi tidak mau memberitahu. Nah, yang menurut Markus 11:12 itu Merujuk kepada kemanusiaannya. yang mana? Kan dikatakan seorang pun tidak ada yang tahu. Kalau Allah Bukan, itu kan bukan seorang. Markus 11:12. Iya, kan dikatakan gini. Seseorang berarti ini merujuk kepada kemanusiaan. Seorang pun tidak ada yang tahu tentang hari itu. Baik anak, baik para malaikat, ya. Dikatakan Yesus seperti itu. Tetapi dia yang satu di dalam Sang Bapa tahu itu. Hanya tidak ingin memberitahu. Yang ayat Markus 11:12 nih memberitakan tentang Yesus berjalan. Habis itu esoknya ketika mereka balik dari Betania, Yesus lapar. Dari jauh nampak sebatang pohon ara yang lebat daunnya. Maknanya Tuhan Yesus nampak ada pokok dari kejauhan.
Yesus mendekati pokok itu untuk melihat sama ada pokok itu berbuah. Masa Tuhan tidak tahu Mbak tuh pokok berbuah atau enggak sampai mau mendekati? Tetapi Mendekati itu bukan mau tahu Pak, mau ngambil kan lapar. Iya dia lapar Pak. Tapi kenapa dia mendekati Pak? Kenapa dia nggak tahu itu pohon ada buah atau enggak? Dia Lepas tahu. itu ayat seterusnya Mbak. Tetapi apabila dia tiba di pohon itu, dia mendapati daun-daun sahaja karena pada masa itu belum musim buah ara. Nah, Lalu? belum musim buah ara. Sedangkan dia Tuhan, Mbak. Kenapa dia nggak tahu? Lanjut lagi ayatnya. Nah, lanjut lagi. Yesus berkata kepada pokok ara itu, tidak siapapun akan memakan buah daripadamu lagi. Makanya di sini Yesus marah, Mbak. Dia marah dengan pohon itu, Mbak, gara-gara nggak ada buah. Lanjut lagi ke bawahnya. Nah, pengikut-pengikutnya mendengar kata-kata Yesus itu. Ketika mereka tiba di Yerusalem, Yesus pergi ke rumah Tuhan lalu mula mengusir semua. Ini jauh sana Mbak. Masih nyambung. Ketika tiba di Yerusalem, Yesus pergi ke rumah Tuhan lalu mula mengusir semua orang berjual beli di situ. Ke bait Allah Pak, bukan rumah Tuhan. Ke bait Allah. Ayatnya sini lain Mbak. Lalu? Dia mengembalikan meja para penukang uang dan bangku para penjual burung merpati. Dia tidak membenarkan orang membawa apa-apapun melalui halaman rumah tuan rumah. Kemudian dia mengajar orang ramai di situ, berkata, dia di dalam Alkitab tertulis bahwa Allah berfirman, rumahku. Nggak ada Allah di situ Pak. Kau tambah tahu. Ada Mbak di sini Mbak. ALLAH itu Pak, nggak ada O di situ. Allah nggak ada. Iyalah bahwasanya Allah berfirman. Nggak ada, itu bukan Allahmu di situ. Nggak ada Allah di situ. Allah. Ada Mbak. Nggak ada. Allahmu kan baru ada abad 7. Belum ada di situ Allah. Lanjut bacanya, silakan. Nah, masalahnya pertanyaan di sini Mbak. Pasal pohon Itu ara masih di bawah, cepet itu ada ketemu ayatnya, cepet. Di bawah itu jawabannya. Lanjut. Bukan, ini pasal yang ayat atas nih Mbak. Iya, Kenapa Tuhan itu Yesus jawabannya nggak di situ. Jawabannya di situ. Lanjut. Ini sampai ke kota pergi Yerusalem saudara Mbak. Iya, lanjutkan membalikan bangku lalu berkata apa itu, lanjut. Ada itu, jawabannya ada di bawah. Lanjutlah. Dalam ayat 1 berfirman, rumahku adalah disebut rumah tempat berdoa untuk semua bangsa. Tetapi kamu menjadikan tempat persembunyian rompak. Nah, itu sama seperti pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Sebatang pohon itu harus menghasilkan buah, bukan hanya pohon asalnya daun aja. Sama seperti bait Allah itu, tidak boleh ada perompak, penjahat, apapun segala itu yang dimaksudkan Yesus. Jadi kalau bait Allah itu harus berfungsi sebagai tempat menyembah Allah. Kalau pohon ara itu harus menghasilkan buah, tidak boleh hanya daun-daun saja. Itu maksud dari perumpamaan yang dibawa Yesus. Jadi kalau pohon ara itu harus menghasilkan buah. Demikian bait Allah itu tidak boleh ada yang lain selain untuk memuji dan menyembah Allah. Itu maksudnya. Bukan Mbak, ini menceritakan. Jangan bilang bukan. Bukan Mbak. Bukan. Ini kan iman saya. Iya tahu, tapi kalau kita membaca Alkitab, kan, kita akan baca di sini Yesus nih dalam keadaan lapar, lalu dia berjalan. Iya. Kalau orang lapar itu butuhnya apa, Pak? Makan. Kalau orang ke bait Allah itu butuhnya apa? Beribadah. Nah, makanya jualan. Itu maksud Yesus. Pandai ya? Gitu. Jadi kalau orang lapar butuh makan, bait Allah berarti butuh Allah. Jangan. Nah, udah, itu udah jawabannya, udah nyampe otakmu. Cuman lagi ngeyel aja kau. Nah, kalau udah dijawab.
Selebeo. Gitu. Jadi kalau ke rumah Allah itu mau ngapain? Nyari Allah lah. Itu karena Yesus lapar dia ke pohon ara. Kenapa? Karena di pohon ara itu harusnya ada buah, bukan ada daun tok. Gitu aja kok nggak paham. Makanya saya katakan ya, orang cerdas itu biasa dengan satir, gaya bahasanya itu gitu, nggak kayak kau langsung plak-plek gitu. Tapi kalian kalau kutanya kitab kalian, itu kan gaya bahasa, ya udah sama. Jangan lempoy. Halawawang Linudin, oke. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Apa nih BAB? Wah rame nih. Rame tapi belum ada pause yang lewat ya. Halo, Halawa. 2 jam juga boleh. Silakan Halawa. Dari Kejadian pasal 49 ayat sampai ayat 4. Beginilah Bu. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya Pertanyaannya aja langsung Pak. Hah? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana kita menguatkan dan pemulaan kegagahanku? Hah? Bagaimana menguatkan kekuatanku dan permulaan kegagahanku yang terutama dalam kesagupan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu Pak. Jadi bagaimana menguatkan Anda, menggagahkan Anda? Takut dulu kepada Tuhan. Itu Pak. Jadi kalau Anda takut kepada Tuhan, Anda tidak akan melawan Tuhan. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Cuma itu aja Bu. Ya, Tuhan berkati. Amin Bu. Amin. Silakan sayembara. Ini sayembara ini kayak babi tadi ku dengar ya. Ada suara-suara babi terdengar gitu. Lagi di kandang babi ya Pak sayembara ya. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan. Halo. Pak sayembara. Oke. Anda tidak berguna. Salo mau maju. Seru hari ini Oke. Oke, kita naikkan yang lain ya. Ada om di sini. Oke. Halo. Assalamualaikum. Halo. Silakan Om, mau bertanya apa Om? Ada yang mau ditanya Om? Udah Kak, nggak usah bertanya. Nggak ada. Ya udah turun aja. Kocak-kocak ya. Halo. Masa ya Saifullah. Silakan Saifullah. Ada yang mau ditanyakan Saifullah. Masa Eke diturunin si jahat teh kamu sama Eke. Ya ampun, maaf tulang lunak di bawah aja. Bapak tuh kalau diciptakan jadi laki-laki Pak, jangan jadi tulang lunak Pak, bikin malu sesembahan Anda aja. Ya, malu lah Pak. Aduh. Kita naikkan lagi yang lain ya. Di sini biasa aja, jangan disengau-sengauin gitu. Saya tahu Anda suka berbicara dengan kesengawan hidung, tapi ujungnya kan jadinya jadi tulang lunak. Halo, nggak ada kah? Marconi Haryono. Oh, ada si Rijal Motor di sini. Kenapa Rijal Motor mau pansos kau di sini? Halo Marconi.
Halo. Banyak yang tertekan ya. Uma ngerih pendidik muda. Jangan naikin Rijal motor kak, dia bikin kebenat. Oh oke, baik. Udah males aku, nggak naik kau. Halo. Oke, jadi saya sih mau bertanya terkait perjanjian baru. Kenapa perjanjian baru itu lebih didominasi oleh perkataan Paulus dibanding Yesus sendiri gitu? Di mana dikatakan didominasi? Sedangkan Paulus tuh nggak pernah ketemu Yesus. Sudah dengarkan apa yang dibahas oleh Apologet Kristen ya bersama dengan beberapa penanya di video barusan, dan di awal video kita sudah dengarkan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Apologet Kristen kepada lawan bicaranya, dan sepertinya seorang bapak yang menjadi lawan bicara Apologet Kristen ini tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Agatha dengan baik ya. Nah, saudara dalam Tuhan, mereka membahas banyak hal di dalam video tadi ya, dan salah satunya adalah tentang Yesus dengan Nabi Isa ya. Mereka berusaha menyamakan antara Yesus dengan Nabi Isa, padahal kalau tidak punya dalil yang kuat maka dua tokoh ini tidak bisa disamakan gitu loh, karena terlalu banyak perbedaan ya. Misalnya dari orang tua daripada Maria di dalam Alkitab yaitu Zakaria, sementara orang tua Maryam di dalam Al-Quran bukan Zakaria. Nah, dalam Tuhan banyak perbedaannya. Kalau Yesus lahir di kandang domba, sementara Nabi Isa lahir di bawah pohon korma, dan perbedaan-perbedaan lain yang harus dilihat, dan kita bisa katakan bahwa ya, Yesus dengan Nabi Isa berbeda dalam banyak hal gitu loh ya. Dan saudaraku dalam Tuhan, dalam iman Kristen Yesus itu adalah Tuhan, sementara dalam iman saudara-saudara kita Muslim ya, Nabi Isa hanya seorang nabi gitu loh, bukan Tuhan. Dan banyak hal yang mereka bicarakan di video tadi, termasuk juga tentang lagi-lagi tentang Yesus ya, siapa Yesus. Dan Apologet Kristen di video tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dengan jawaban yang luar biasa ya. Jadi setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan, kira-kira apa yang menjadi komentar saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga ya. Dan di kesempatan ini saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita. Pastinya banyak hal yang diperhadapkan dengan kita ya, situasi sukacita ya, keberkahan, kelimpahan ya, kemenangan, dan juga mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak kita harapkan ya, misalnya situasi duka cita ya. Nah, dalam Tuhan, apapun situasi kita saat ini, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita, mari kita tetap semangat dan mari kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Itu poin utama ya. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita gumuli ya, ingat satu hal, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang berharap dan berserah kepada Tuhan. Banyak contoh di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab banyak mengalami persoalan.
Tetapi ketika mereka kembali kepada Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, ya, ketika mereka percayakan persoalan mereka kepada Tuhan, maka di waktunya Tuhan, ya, Tuhan bertindak dan menjawab apa yang menjadi pergumulan mereka. Ya. Jadi sama halnya dengan kita. Kalau saat ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai situasi, apalagi situasi sulit, ekonomi yang sulit, keluarga yang mungkin berantakan, ya, ada banyak masalah yang diperhadapkan dengan kita, dengan keluarga kita, ya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, semakin banyak ujian yang kita hadapi, ya, mari kita semakin dekat kepada Tuhan, mari kita semakin mengandalkan Tuhan, dan mari kita semakin percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, khususnya kita yang mengandalkannya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya juga kembali ingatkan kita untuk terus dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe, ya, juga tombol loncengnya, dan share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya melalui video ini banyak yang terberkati, banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita. Kiranya kita dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, ya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.